Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revisa Jovi. Kembali lagi dengan saya di kelas coding. Di sini saya ingin membahas tentang salah satu framework, yaitu Laravel. Nah, jadi sebenarnya jenis-jenis framework itu ada banyak ya. Tapi salah satunya itu adalah Laravel. Itu biasanya digunakan oleh para developer gitu ya pada pembuatan website. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin membahas sedikit tentang arsitektur monolit dan juga microservices. Nah, karena nanti akan ada hubungannya juga sih. Nah, yang pertama itu adalah arsitektur monolitik. Arsitektur monolitik itu adalah cara pembuatan sistem yang menempatkan semua fungsi dan fitur dalam satu aplikasi tunggal yang besar. Nah, jadi semua fitur, misalnya nih ada satu sistem. Dalam sistemnya itu ada fitur akademik, ada fitur pelayanan, ada fitur kesehatan. Itu tuh dikerjakan dalam satu bahasa pemrograman. Nah, ini ada deh kata kuncinya. Ditulis dalam satu bahasa pemrograman, dijalankan di satu sisi server, dan diakses melalui satu endpoint. Nah, jadi semuanya itu digabung jadi satu. Dikerjakan dalam satu kesatuan gitu maksudnya. Nah, berbeda dengan microservices. Kalau microservices, dia dipecah. Nah, kalau bahasa teorinya itu adalah model arsitektur aplikasi yang memisahkan aplikasi menjadi beberapa komponen yang independen yang independen sorry yang independen yang dapat dideploy dan diubah tanpa memengaruhi komponen lainnya. Nah, kalau tadi itu monolitik itu kan seluruh fitur tuh dikerjakan dalam satu kesatuan ya. Tapi kalau microservices itu setiap fiturnya itu dikerjakan oleh masing-masing gitu. Jadi kalau semisalnya nih fitur akademik itu rusak atau perlu di-update atau diperbaharui, fitur-fitur lainnya ini nggak akan terganggu karena dia kan dikerjakan oleh beda-beda tim gitu ya, beda-beda tempat gitu kan. Tapi kalau yang monolitik itu kan seluruh fiturnya itu dijadiin satu gitu. Nah, makanya kalau yang kekurangan dari monolitik itu yang pertama itu uh, dia kalau misalkan salah satu fitur yang rusak, semuanya ikutan rusak. Nah, itu kekurangannya yang pertama. Yang kedua, dia tidak bisa uh, kalau misalnya kita mau mengupdate atau mau meningkatkan skala aplikasi gitu, dia nggak bisa di fitur-fitur tertentu, dia harus seluruhnya diikutkan mengupdate gitu ya, karena kan satu satu kesatuan gitu ya. Tapi kalau misalkan microservices, dia kalau misalkan fitur ini yang pengen kita update, yang pengen kita ubah atau di satu fitur ini rusak, cuman itu aja yang kita fokusin untuk diperbaiki gitu. Fitur-fitur lainnya tuh nggak ikutan rusak gitu ya. Nah, itu perbedaan antara monolitik dan juga microservices. Nah, lalu ada juga nih mungkin teman-teman di rumah itu pada nggak tahu atau mungkin ada yang pernah dengar apa itu front end, apa itu back end, dan apa itu full stack. Nah, apa itu? Nah, jadi di sini saya mengutip dari laman medium.com. Front end itu adalah website yang bagian depan, yang bagian yang bisa dilihat secara langsung oleh user gitu. Jadi orang atau tim yang membangun sebuah website dari sisi tampilan. Nah, pengguna yang nampak di web kalian, web yang kalian buka gitu ya, itu tuh front end. Nah, lalu ada back end. Back end itu yang di belakang layar, yang namanya juga back ya. Dia di belakang layar dari sebuah website. Nah, jadi nggak terlihat nih sama user, sama pengguna itu nggak terlihat gitu. Dia di belakang itu semua, itu adalah bagian back end. Nah, lalu ada juga istilah full stack. Full stack itu adalah tim yang bekerja pada bagian front end dan juga back end. Nah, jadi include nih keduanya nih, itu dikerjakan dalam satu ini disebut dengan full stack. Nah, jadi orang yang mengerjakan back end dan juga front end dengan orang yang sama itu dia disebut pekerjaannya itu full stack gitu. Nah, kalau misalkan front end developer itu berfokus kepada tampilan website
back-end developer berfokus pada belakang layar dari website, dan full stack developer itu kedua-duanya, include antara front-end dan juga back-end, gitu ya. Nah, karena kita ingin menggunakan Laravel, kita tuh pertama-tama harus menginstal dulu tools yang akan kita pakai gitu ya. Yang pertama itu ada tools Laragon. Nah, jadi di sini teman-teman bisa cari di web browser teman-teman semua. Kita buat di sini Laragon download ya. Nah, di sini yang website paling atas yang https://laragon.org ini ya. Yang paling atas lah pokoknya. Nah, ini teman-teman buka. Nah, kita akan mendownload yang ini, yang full. Download Laragon full yang 173 MB. Ini kita download. Oke. Ini downloadnya memakan waktu yang cukup lama, tapi nggak lama-lama banget sih. Soalnya kan dia 173 MB ya. Ini nanti saya skip dulu sampai dia sudah terdownload. Nah, apabila sudah terdownload, teman-teman bisa cek di folder laptop teman-teman semua. Nah, di sini saya sudah terdownload ya yang nih, laragon.wem.exe. Nah, ini aplikasi yang sudah kita download barusan. Itu teman-teman buka. Nah, biasanya ini udah muncul ya, yang kayak gini, select setup language-nya. Nah, di sini dia akan meminta kita pilihan bahasa. Nah, di sini saya ingin menggunakan bahasa Inggris saja, tetapi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan bahasa yang lain juga boleh. Tapi saya ingin menggunakan bahasa Inggris aja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dia akan menyimpan di file C. Di file C. Nah, di sini kalian bisa menyimpan foldernya itu dengan nama Laragon dan di file C aja ya. Oke, kalau sudah kita next. Nah, ini teman-teman bisa next aja. Ini juga langsung kita install. Nah, ini juga membutuhkan waktu yang cukup ya, lumayan deh. Jadi sekarang saya skip dulu ya sampai selesai. Nah, ini kalau misalkan udah selesai, itu akan tampilnya seperti ini ya teman-teman semua. Nah, ini kita pilih centang Laragon aja, lalu kita akan finish. Nah, selesai. Bukti tanda selesainya itu akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di atasnya itu kan ada Laragon full 6.0, ini ada kode, terus ada PHP 8110. Nah, di sini ini nih maksudnya itu Laragon itu lagi menggunakan PHP yang versi 8.1.10 ini. Tapi kita ingin menggunakan yang lebih terbaru ya. Nah, sebelum itu kita akan mendownload dulu bahasa PHP-nya. Nah, karena kita ingin mendownload PHP versi 8.2 tuh, kita cari di browsernya itu ini, windows.php.net/download/release. Nah, di sini ada banyak versi PHP ya. Nah, kita ingin mencari PHP yang 8.2.23 NTS. Nah, saya ingin menggunakan versi yang mana ya? Nah, yang ini. Yang ini. PHP 8.2.23 NTS Win32 VS16X64. Nah, ini teman-teman tinggal download aja ya. Nah, tinggal download. Ini tinggal menunggu. Nah, jadi berupa zip sih. Nah, karena saya sebenarnya itu udah mendownload yang PHP 823, jadi ini kita batalin aja. Tapi teman-teman bisa mengeceknya di folder teman-teman semua. Itu seperti ini nanti bentuknya. PHP 8.2.23 NTS. Nah, yang ini nih. Nah, ini kan masih berupa .zip ya. Nah, kita harus ekstrak nih. Ekstraknya, sorry. Ini tinggal ekstrak tuh aja. Ekstrak tuh, ini ada ekstrak tuh. Mungkin tampilan ekstraknya itu beda-beda di tempat teman-teman semua, tetapi di laptop saya itu seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, ini nih sebenarnya kan katanya
file already exists. Nah, karena saya sudah punya file yang sudah diekstrak, yaitu ini. Nah, jadi caranya kita tuh copy ke dalam file Laragon kita tadi. Nah, tadi kan kita mendownload aplikasi Laragon itu kan di C ya. Nah, kita cari di C. Nah, yang Laragon ini. Nah, kita masukin ke bin, lalu ke PHP. Nih, kita cari yang PHP. Nah, ini nih PHP 8.1.10 ini kan yang default dari aplikasinya ya. Kita akan menggunakan yang versi lain, itu kita pastikan aja. Nah, gini. Jadi dia sudah masuk nih ke dalam foldernya Laragon. Nah, lalu langkah selanjutnya di Laragon tadi, di sini, oh ya kita start dulu lah ya. Nah, di sini kita ingin menggunakan PHP yang barusan kita download. Caranya itu klik kanan, cari yang PHP, lalu cari yang version. Nah, versionnya ini ada dua nih kan. Nah, yang ini defaultnya, yang ini yang udah kita download. Kita pilih yang ini. Tanda dia sedang menggunakan PHP yang sudah kita download, itu yang di atasnya berubah nih. PHP 8.2.23. Nah, sudah berubah dia. Oke. Setelah itu, kita akan mendownload Composer. Nah, jadi teman-teman cari aja di sini download Composer. Ini yang paling atas ya. Paling atas. Nah, yang ini. Yang download and run Composer setup.exe. Jadi teman-teman tinggal download yang ini aja. Karena ada membiru nih. Nah, sebenarnya saya sudah punya. Jadi teman-teman bisa cek di folder teman-teman karena ini sudah berhasil terdownload ya. Di bagian download. Nah, yang ini. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Tinggal buka aja. Nah, di sini teman-teman klik yang install for all user. Nah, ini teman-teman next-kan aja. Nah, di sini teman-teman memilih file Laragon teman-teman yang tadi. Nah, di sini teman-teman bisa klik browser, lalu cari folder Laragon. Itu tadi di C, lalu Laragon, lalu di bin, lalu di PHP. Cari versi PHP kita tadi. Nah, ini kan, ini versi yang barusan kita download, terus dibuka. Nah, yang warna ungu ini, yang php.exe, itu baru kita open. Nah, berubah nih, yang foldernya kan nih. Nah, lalu ini kita centang, dan next. Ini kita next aja. Ini juga kita langsung install. Oke, setelah selesai diinstal, ini kita next aja. Nah, ini juga kita langsung finish. Nah, selesai. Setelah selesai kita install Composer, kita harus cek. Nah, teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code, tetapi saya lebih nyaman menggunakan Visual Studio Code ya. Tapi teman-teman juga bisa pakai command line atau CMD. Ini saya bagi dua aja dulu ya, layar Visual Studio Code sama ininya browser. Nah, di sini ini kita silang dulu lah ya. Oke. Jadi teman-teman bisa cari di titik 3 ini, lalu cari terminal dan new terminal. Nah, di sini. Nah, cara kita, tadi kan kita sudah menginstal Composer ya. Nah, kita ingin mengecek nih Composernya sudah aktif atau belum. Caranya teman-teman bisa ketik Composer. Nah, tandanya itu kalau dia sudah aktif itu ada logo Composer gini ya. Wah, logonya cantik sekali. Nah, selanjutnya baru kita install Laravel. Sebelum itu, kita buka dulu Laragon ini, lalu klik kanan, lalu ke PHP, kita ingin menambahkan extensionnya itu zip. Nah, zip ini ya, zip. Kita centang. Setelah itu baru kita
install Laravel. Caranya nih teman-teman buka aja di Google-nya laravel.com. Nah, yang seperti ini. Ke teman-teman kalau misalkan belah layar ya seperti ini ya bentukannya. Kalau full layar itu bakal ada tulisan documentation. Nah, ini kita klik yang ini, terus kita cari yang documentation. Nah, yang di depan aja. Nah, yang ini. Nah, teman-teman bisa copy yang ini dulu, Composer Global Event Laravel, copy, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, kita akan menginstal dulu nih Laravelnya. Terus enter. Ini tunggu aja ya sampai sudah selesai terinstall Laravelnya. Oke, bukti dia sudah terinstall ini. Ada 5.8 for Laravel installer gitu ya. Nah, lalu kita akan membuat folder ini nih, Laravel new example strip app. Itu kita copy. Nah, sebelum itu di sini kan masih dalam folder users Asus ya. Nah, kita kan ingin menggunakan folder Laragon. Jadi kita akan mengeluarkan dulu nih folder user sama Asusnya dengan cara cd, terus kita cd lagi, terus baru kita masukkan Laragon www. Nah, di sini barulah kita copy paste yang Laravel new example yang ini. Nah, kita copy ke sini. Nah, ini namanya bisa bebas, tapi saya buat nama saya sendiri aja ya, Revista Strip Apps, gitu ya. Lalu kita enter. Jadi ini teman-teman tunggu aja. Nah, kalau teman-teman sudah kayak gini, kita akan diberikan pilihan nih, ada yang non-breeze sama Jetstream, tapi kita ingin default aja ya, jadi kita enter aja. Ini juga kita enter aja karena kita ingin yang versi aslinya aja ya, yang dari bawahan gitu ya. Jadi ini ditunggu aja nih, lumayan sih. Kadang lama, kadang cepat installnya. Jadi ditunggu aja ya teman-teman, sabar aja. Nah, ini dia akan meminta database yang akan kita pakai ya di aplikasinya. Itu ada MySQL, MariaDB, ada SQLite, ada PGSQL, sama SQL Server gitu ya. Kita ingin default aja, jadi kita enter aja ke MySQL, lalu ini kita enter juga. Oke, tunggu lagi sampai selesai. Nah, sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya itu ada yang ini ya. Ini ada cd example app, cuman kita kan karena folder yang kita buat itu adalah nama saya ya tadi ya, yang Revista Strip Apps. Nah, lalu kita enter. Ini artinya kita sudah masuk ke dalam folder Revista Apps gitu. Lalu kita ketikkan php artisan soft. PHP Artisan Soft, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul kode localhost-nya. Coba kita buka ya. Apakah dia muncul Laravelnya? Nah, ini bukti dari Laravelnya sudah bisa ya, sudah muncul. Nah, oke, sekian dulu teman-teman semua atas instalisasi dari Laragon, Composer, bahkan sampai Laravel gitu ya. Ditunggu next videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau keraguan. Apabila ingin bertanya, bisa di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.